Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Gisina Putri. Saya merupakan mahasiswi dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Nurhana Widianti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Di sini juga saya akan mereview sebuah buku yang saya baca yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang dalam Kondisi Apapun. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan seputar identitas buku ini. Nah, yang pertama, buku ini ditulis oleh Sabrina Ara, dan juga diterbitkan oleh Shalmahat Publishing. Lalu buku ini pun berjumlah 122 halaman dan juga pertama kali dicetak itu pada tahun 2020. Nah, buku ini tuh pastinya dapat memotivasi semua kalangan, dan juga buku ini terdapat 7 kunci untuk bisa bersikap tenang dalam kondisi apapun. Dan juga banyak sekali kata-kata yang menurut saya itu yang ada di buku ini sangat bagus ya guys. Jadi saya akan bercerita sedikit mengenai penulisnya ya. Jadi kan namanya itu Sabrina Ara. Dari yang saya ketahui, Sabrina Ara ini waktu itu merupakan seorang mahasiswi dari Balikpapan yang berkuliah di Semarang. Dia ini bisa menerbitkan buku motivasi seperti ini itu termotivasi saat dia kuliah. Nah, makanya dia bisa menerbitkan buku seperti ini. Dia juga punya motivasi yang tinggi untuk kalangan seperti kita guys. Gitu. Baik, langsung saja ya. Saya akan membahas tentang bab-bab yang ada di buku ini. Atau yang tadi saya bilang itu tentang 7 kunci untuk bisa bersikap tenang dalam kondisi apapun. Nah, yang pertama adalah kenali siapa diri Anda. Nah, maksudnya itu yang pertama kita harus mengetahui siapa diri kita yang nantinya itu akan menjadi fondasi utama untuk kita mengembangkan diri guys. Nah, pada bab ini juga ada beberapa cara yang dibutuhkan untuk mengenali diri sendiri beserta caranya. So, pada bab 2 yaitu perkuat potensi diri. Nah, jadi pembaca itu diajak untuk menggali potensi masing-masing, serta pembaca bisa menemukan apa saja jenis-jenis potensi lengkap dengan penjelasannya. Lalu ada bab 3 yaitu masalah pasti datang, jangan tegang. Kan pastinya kita kan sebagai manusia tidak luput dari masalah ya guys. Nah, pada bab ini itu Sabrina Ara menuliskan bahwa masalah itu tidak selalu negatif. Masalah ada agar kita bisa berkembang dan tidak hanya berjalan di tempat. Ia pun menuliskan 8 strategi menghadapi masalah pada bab ini. Selanjutnya adalah bab keempat, yaitu pegang erat tali kendali Anda. Jadi pada bab 4 ini seperti menjelaskan bahwa kita itu seperti nahkoda yang mengendalikan diri kita sendiri, menentukan tujuan, bertanggung jawab atas laju. Nah, pada bab ini juga Sabrina Ara mengatakan mengendalikan diri bukan hal yang mudah, ibarat berperang guys. Jadi
seperti kita melawan sisi lain dari diri kita sendiri. Maka dari itu, penulis juga menuliskan beberapa strategi pengendalian diri serta cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Oke guys, lanjut pada bab kelima, yaitu singkirkan pikiran negatif. Nah, pada awal bab ini, penulis itu menyinggung buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi yang membahas tentang berbagai macam kekuatan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Penulis juga menuliskan apa ruginya berpikir negatif, serta menuliskan cara mendeteksi pikiran negatif yang bersarang di pikiran dan juga cara menghindarinya. Lanjut ke bab 6, yaitu ubah tekanan jadi tantangan. Pada awal bab ini, penulis memberitahu dari mana saja sumber tekanan pikiran, ciri-ciri orang tertekan, adapun 4 tipe manusia dalam menghadapi tekanan. Tidak lupa juga penulis menyertakan cara mengendalikan tekanan. Dan terakhir, bab 7 yaitu buat keputusan bijak. Seperti judul pada bab ini, penulis menjabarkan pentingnya mengambil keputusan bijak. Keputusan tepat menentukan nasib Anda hari ini dan masa depan. Begitu kata penulis. Dia juga menuliskan strategi membuat keputusan yang efektif. Oke, di sini saya akan mengulas tentang kelebihan buku ini, yaitu buku ini tidak seperti buku self-improving lainnya. Jadi buku ini itu tidak membosankan, isinya itu menarik guys, dan juga pemilihan bahasa yang mudah dimengerti, serta pemilihan font yang membuat pembaca itu nyaman saat membacanya. Begitu. Juga untuk kelebihannya, ada hal menarik juga di buku ini. Misalnya di bab 1. Pada bab 1 ini saat saya baca ternyata ada contoh kasusnya. Jadi membuat si pembaca ini lebih paham tentang apa yang dibahas oleh oleh penulis gitu. Seperti ini, cukup panjang. Dan juga ada bagian yang menariknya, yaitu yang bernama lembar kejujuran. Jadi di sini ada pertanyaan gitu yang bisa kita isi dengan pulpen ya. Ada pertanyaan apa yang saya sukai. Nanti kalian tulis di bagian bawah sini guys. Dan juga ada apa hobi saya. Kalian bisa tulis juga di sini. Dan untuk kalian yang suka bisa kalian beli ya. Ini adalah kekurangan. Menurut saya buku ini itu tidak seperti isinya, karena di bagian cover kalian bisa lihat buku ini hanya terdapat tulisan dengan background warna biru di bagian covernya. Mungkin untuk anak-anak sekolahan pastinya akan bimbang untuk membeli buku ini, karena rata-rata anak sekolahan itu pasti membeli buku melihat terlebih dahulu covernya. Pasti mereka bakal suka dengan cover yang terlihat menarik, seperti ada ilustrasinya, entah itu ilustrasi manusianya, hewan kah, atau ada background pemandangannya kah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang buku karya Sabrina Ara. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.